Bulu Parhalaan. Penanggalan tradisional dari bambu yang ditulis dalam aksara dan bahasa Batak merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dari masyarakat Batak. Benda ini bukan sekadar alat pencatat waktu, tetapi juga menjadi panduan spiritual untuk menentukan hari-hari baik dalam melaksanakan berbagai kegiatan penting. Dengan menggunakan sistem ini, masyarakat Batak tradisional percaya bahwa setiap hari memiliki energi tersendiri yang memengaruhi keberhasilan suatu peristiwa, terutama dalam konteks upacara adat dan ritual keagamaan. Penanggalan ini menggambarkan hubungan erat antara kehidupan sehari-hari dengan alam semesta, serta keyakinan terhadap kehendak leluhur. Biasanya, penanggalan ini dibuat dari ruas bambu yang dipotong dan dihaluskan permukaannya. Di atasnya, aksara Batak digoreskan menggunakan pisau tajam atau alat ukir. Tulisan yang tertera mencakup informasi tentang siklus waktu, fase bulan, dan penanda hari-hari tertentu yang dianggap membawa keberuntungan atau sebaliknya. Proses penulisan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan seringkali melibatkan tetua adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem kalender ini. Setiap simbol dan kata yang tergores memiliki makna mendalam, sehingga interpretasinya tidak dapat dilakukan sembarangan. Dalam praktiknya, masyarakat Batak menggunakan penanggalan ini sebagai pedoman untuk berbagai keperluan penting, seperti pernikahan, pembangunan rumah, hingga kegiatan pertanian. Sebelum memulai sebuah acara adat, tetua adat akan merujuk pada penanggalan ini untuk memastikan hari tersebut sesuai dengan kepercayaan mereka. Selain itu, penanggalan ini juga digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan ritual penghormatan kepada roh leluhur, yang dianggap sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam. Namun, di tengah arus modernisasi, penggunaan penanggalan bambu ini mulai berkurang dan digantikan oleh kalender modern. Meskipun demikian, bagi sebagian masyarakat Batak, benda ini tetap menjadi simbol identitas budaya yang harus dilestarikan. Upaya pelestarian melalui penelitian, dokumentasi, dan pengajaran kepada generasi muda menjadi penting agar warisan ini tetap hidup. Penanggalan bambu bukan hanya alat penentuan waktu, tetapi juga cerminan kearifan lokal yang mengajarkan nilai keharmonisan dengan alam dan penghormatan terhadap leluhur. Hasung, tempat air minum tradisional dari Simalungun, merupakan salah satu peninggalan budaya Batak yang unik. Pada permukaan benda ini, sering ditemukan ukiran atau tulisan aksara Batak yang menambahkan nilai estetika dan spiritual pada fungsinya. Namun, banyak dari tulisan tersebut kini sulit diartikan, karena pengetahuan tentang bahasa dan aksara Batak kuno mulai memudar seiring waktu. Fungsi utama tempat air ini adalah untuk menyimpan dan menyajikan air minum, terutama dalam konteks acara adat atau kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional. Selain sebagai wadah, benda ini juga berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap tamu, karena menyajikan air minum dalam wadah berukir mencerminkan keramahan dan nilai budaya Simalungun. Keberadaannya kini menjadi saksi bisu sejarah dan kearifan lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan. Di museum virtual Pusta Halapan telah saya buat. Di sini saya sedang berada di pameran naskah yang diselenggarakan oleh Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat koleksinya, mari masuk dalam. Ini saya di samping naskah Batak Toba yang dituliskan di dalam ini kulit kayu berasal dari pohon gaharu, yang dimana isinya dari naskah ini yaitu tentang obat dari penyakit kulit yang berupa resep yang dapat membatasi penyakit tersebut. Nah, dulu orang-orang Batak menuliskan semua tulisan maupun penanggalan, mereka menuangkannya di dalam kulit kayu yang telah
setelah dikeringkan ataupun di kulit bambu, dan ada juga yang di tulang. Ini Lipat Halangan, yang mana di sini dituliskan tentang surat-surat atau bahasa-bahasa yang berisi obat-obatan tradisional yang diukir di tulang. Dan juga ada juga di sini, ada di bambu, yang dimana di sini dituliskan tentang air minum dari Simalungun yang sudah dituliskan kata-kata. Jadi sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai naskah dari orang-orang zaman dahulu, orang Batak khususnya. Dan selamat menikmati pajangan ataupun koleksi yang telah saya taruh di museum virtual ini. Terima kasih. Pagar. Pagar adalah kitab tradisional masyarakat Batak yang terbuat dari kulit kayu sebagai media tulis, memuat ajaran-ajaran penting yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu isi yang menarik dalam pustaha ini adalah tentang hadatuan atau kedatuan, yaitu ilmu kebijaksanaan dan kekuatan batin yang digunakan untuk menghadapi penghinaan atau perlakuan merendahkan dari orang lain. Dalam ajaran ini, terdapat mantra-mantra khusus yang berfungsi sebagai pegangan dan penyemangat bagi seseorang yang merasa dihina. Mantra-mantra tersebut diyakini dapat membangkitkan keberanian dan menjaga harga diri seseorang di tengah tekanan sosial. Tidak hanya berisi mantra, pustaha Laklak juga dilengkapi dengan resep-resep ramuan tradisional. Ramuan ini biasanya terbuat dari bahan alami seperti akar-akaran, daun, dan rempah khas yang diramu sesuai petunjuk dalam naskah. Ramuan tersebut berfungsi mendukung mantra secara fisik maupun spiritual, seperti memberikan perlindungan atau meningkatkan vitalitas. Pagar bukan hanya sebuah kitab, tetapi juga cerminan kearifan lokal masyarakat Batak yang mengajarkan nilai ketahanan diri, penghormatan terhadap tradisi, dan cara menjaga keharmonisan antara tubuh, pikiran, dan roh. Hingga kini, pustaha ini menjadi warisan berharga yang mengingatkan akan kekayaan spiritual leluhur. Dorma Sihir Put. Pustaha Laklak adalah kitab kuno dari masyarakat Batak yang ditulis dalam surat, aksara Batak, dan bahasa Batak, berisi ajaran spiritual yang mendalam. Salah satu isinya adalah tentang hadatuan atau kedatuan, dengan fokus pada ilmu Dorma Sihir Put atau Pekasih. Ilmu ini mencakup cara memengaruhi perasaan dan pikiran orang lain, sering digunakan dalam konteks tertentu untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Selain mantra, pustaha ini juga merinci ramuan khusus yang diracik dari bahan alami, seperti daun-daunan dan akar-akar, untuk mendukung keberhasilan Pekasih. Di dalam pustaha ini, terdapat pesan dari Datu, guru spiritual Batak, kepada muridnya. Pesan ini mengajarkan tanggung jawab besar dalam menggunakan ilmu yang diajarkan. Kitab ini juga berisi cara membuat musuh saling curiga, strategi untuk menciptakan keheningan di sebuah kampung, dan metode agar seorang hamba tetap patuh pada perintah tuannya. Semua ajaran ini dilandasi prinsip bahwa ilmu harus digunakan dengan penuh kehati-hatian dan hanya untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Pustaha Laklak bukan sekadar kitab sihir, tetapi juga cerminan kearifan lokal yang kaya. Ia mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dan menghormati kekuatan yang ada di alam semesta, sekaligus menjadi warisan budaya yang penuh nilai mistis dan historis. Pustaha Agung. Kitab Batak ini merupakan sebuah warisan budaya yang berasal dari pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1850, dari Pulau Sumatera, Indonesia. Bentuk fisiknya yang unik mencerminkan keistimewaan tradisi Batak dalam menulis dan menyimpan pengetahuan. Di bagian atas kitab, terdapat penutup berbentuk melengkung yang menyerupai ular, sementara bagian bawahnya mirip dengan kuku binatang, memberikan kesan mistis dan simbolik. Halaman-halaman buku ini dilipat seperti akordeon, menyerupai buku musik yang digunakan pada organ jalanan, yang memudahkan pemiliknya untuk membukanya dengan cara tertentu. Kitab ini terbuat dari kulit pohon yang diolah secara khusus, memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap waktu. Ketika dibuka sepenuhnya, panjangnya mencapai 17 meter, memperlihatkan betapa banyaknya pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Buku ini berisi berbagai mantra, jampi-jampi,
dan doa-doa yang sangat penting bagi para pendeta atau datu di wilayah Sumatera Utara. Kitab ini bukan hanya sekadar teks religius, tetapi juga merupakan pegangan hidup yang memberi panduan tentang kekuatan spiritual dan hubungan antara manusia dengan alam semesta, serta bagaimana menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari tradisi Batak, kitab ini memegang peranan penting dalam upacara dan praktik keagamaan. Bulu Parhalaan. Penanggalan dari bambu yang ditulis dalam aksara dan bahasa Batak merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga dalam masyarakat Batak. Bambu, sebagai bahan yang mudah didapat dan kuat, dipilih untuk media penulisan karena memiliki nilai simbolis sebagai penyambung antara alam manusia dan roh-roh leluhur. Penanggalan ini berfungsi sebagai alat untuk menentukan hari baik, khususnya dalam pelaksanaan upacara ritual atau adat. Setiap tanggal dan hari yang tertera di dalamnya memiliki makna yang mendalam, berkaitan dengan kekuatan alam dan energi spiritual yang diyakini memengaruhi hasil dari kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut. Dalam penanggalan ini, aksara Batak ditulis dengan hati-hati pada ruas bambu yang telah dipersiapkan. Setiap goresan aksara memiliki arti tersendiri, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem kalender Batak. Penanggalan ini tidak hanya berfungsi untuk menandai waktu, tetapi juga sebagai petunjuk dalam menentukan waktu yang tepat untuk melangsungkan upacara adat, pernikahan, atau kegiatan penting lainnya. Dengan menggunakan penanggalan bambu ini, masyarakat Batak menjaga hubungan harmonis dengan alam, leluhur, dan keyakinan spiritual mereka, menjadikannya sebuah pedoman hidup yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk hari baik sehari jahat. Pustaha Laklak adalah kitab tradisional masyarakat Batak yang berisi petunjuk spiritual, termasuk tentang penentuan hari baik dan hari jahat dalam satu bulan. Kitab ini berfungsi sebagai panduan untuk memilih waktu yang tepat dalam melaksanakan berbagai upacara adat, ritual, atau kegiatan penting lainnya. Penentuan hari baik dan buruk dalam pustaha ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap hari memiliki energi tertentu yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu acara. Oleh karena itu, memilih hari yang tepat sangat penting dalam tradisi Batak untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan upacara yang dilaksanakan. Pustaha Laklak mencatat secara rinci setiap hari dalam kalender bulan Batak, dengan penjelasan mengenai hari-hari yang dianggap menguntungkan atau sebaliknya. Dalam kitab ini, terdapat ajaran khusus mengenai cara membaca tanda-tanda dalam alam dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Hari baik biasanya dipilih untuk melaksanakan upacara besar, seperti pernikahan, pengukuhan adat, atau upacara penghormatan kepada leluhur. Sebaliknya, hari buruk dianggap tidak cocok untuk melaksanakan acara penting karena dapat membawa kesialan atau gangguan. Melalui pustaha ini, masyarakat Batak menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, serta tetap memegang teguh tradisi leluhur dalam setiap aspek kehidupan mereka. Parhobalang. Pustaha Laklak adalah kitab tradisional Batak yang berisi ajaran-ajaran spiritual dan petunjuk tentang berbagai ritual adat. Salah satu isi penting dalam pustaha ini adalah tentang hadatuan atau kedatuan, yang mencakup ilmu mengenai penggunaan ramuan tertentu yang dimasukkan ke dalam ampang, sejenis bakul atau wadah tradisional. Ramuan tersebut terdiri dari berbagai bahan alami, seperti daun, akar, dan rempah-rempah, yang diramu dengan penuh kehati-hatian untuk tujuan ritual tertentu. Dalam praktiknya, ampang berisi ramuan tersebut dibawa ke tepian air, tempat yang dianggap suci dalam tradisi Batak. Di sana, ramuan tersebut dipuja untuk menghormati Boru Sinaga-naga, dewi air yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam, memberikan berkah, dan melindungi kehidupan. Ritual ini melibatkan doa dan mantra yang dipanjatkan dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, sebagai bentuk permohonan kepada dewi air agar memberikan perlindungan dan kelimpahan. Pustaha Laklak memberikan petunjuk yang sangat penting dalam melaksanakan ritual-ritual seperti ini, dengan menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang ada. Ritual ini merupakan simbol penting dari kearifan lokal masyarakat Batak yang menghargai alam dan roh-roh leluhur mereka. Pangulu Balang. Pustaha Laklak adalah kitab spiritual tradisional Batak yang memuat berbagai petunjuk mengenai praktik-praktik keagamaan dan mistik. Salah satu isinya adalah tentang pengulu balang, sebuah bentuk pelindung yang dibuat oleh datu, pemimpin agama kuno Batak. Pengulu balang ini berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat, menjaga mereka dari gangguan roh jahat atau energi negatif. Pelindung ini dibuat dari abu manusia yang dibakar,
sebuah bahan yang memiliki makna sakral dalam kepercayaan Batak. Abu tersebut dipercaya mengandung kekuatan spiritual yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Abu manusia yang telah dibakar ini kemudian disimpan dalam arca batu, yang dikenal dengan sebutan Pangulu Balang. Arca batu ini menjadi tempat penyimpanan abu, sekaligus berfungsi sebagai simbol perlindungan yang kuat. Selain itu, Datu juga membuat wadah-wadah khusus untuk menyimpan ramuan-ramuan yang diracik dengan bahan-bahan alami. Wadah ini, bersama dengan ramuan-ramuan tersebut, memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memerlukan. Pustaha Laklak memberikan panduan tentang cara membuat dan menggunakan pengulu balang, serta cara memanfaatkan kekuatan spiritual dari abu dan ramuan tersebut. Ini adalah bagian dari tradisi Batak yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Datu. Foto seorang datu atau dukun masyarakat Batak yang diambil pada sekitar tahun 19 hingga 1940 ini menggambarkan sosok seorang pemimpin spiritual yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan tradisi keagamaan serta adat Batak. Datu dalam foto tersebut terlihat memegang dua tongkat tunggal panaluan, sebuah tongkat sakral yang memiliki makna mendalam dalam budaya Batak. Tongkat ini berfungsi sebagai simbol kekuatan spiritual dan otoritas pemimpin adat, digunakan dalam berbagai upacara ritual untuk menjaga keseimbangan alam dan dunia roh. Selain itu, Datu ini juga memegang sebuah pustaha Laklak, kitab kuno yang berisi ajaran spiritual dan petunjuk mengenai berbagai ritual adat Batak. Pustaha Laklak ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak, karena berisi mantra-mantra, ramuan, serta petunjuk tentang hari baik, hari jahat, dan berbagai ritual yang harus dilakukan untuk menjaga kesejahteraan dan kedamaian. Dalam foto ini, tampak jelas bahwa Datu bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga penjaga kearifan lokal yang menghubungkan masyarakat dengan alam dan roh leluhur mereka. Gambaran ini mengingatkan kita akan pentingnya peran dukun dalam menjaga kelangsungan budaya dan tradisi Batak, yang penuh dengan nilai-nilai mistik dan spiritual. Foto ini diambil dari koleksi Tropen Museum, yang mendokumentasikan warisan budaya ini. Datu adalah orang yang menulis pustaha Laklak, oleh karena itu umumnya isi naskah kulit kayu tersebut berkaitan dengan Hadatuon, ilmu para datu. Ragam bahasa yang digunakan disebut hatapoda yang berbeda dari bahasa sehari-hari. Itulah sebabnya isi pustaha sukar dimengerti. Sampul pustaha dari kulit kambing. Sampul pustaha ini merupakan salah satu contoh yang paling unik dan menarik, karena seluruh bagiannya terbuat dari kulit kambing. Keunikan sampul ini tidak hanya terletak pada bahan yang digunakan, tetapi juga pada bentuk dan desainnya yang sangat khas. Salah satu ciri mencolok dari pustaha ini adalah tutup amplop yang melingkari sampulnya, yang mengingatkan pada tradisi penjilidan buku dalam budaya Islam. Penjilitan dengan kulit kambing, yang dikenal dengan nama marbling atau binding, memberikan kesan kuat dan elegan, serta memiliki daya tahan yang luar biasa untuk melindungi isi pustaha yang berharga. Penggunaan kulit kambing sebagai sampul ini mencerminkan nilai spiritual dan sakral dari isi pustaha itu sendiri. Kulit kambing yang dipilih tidak hanya untuk memberikan perlindungan fisik, tetapi juga dianggap memiliki kekuatan simbolik yang memperkuat daya spiritual kitab tersebut. Pustaha ini, yang berisi ajaran adat dan ritual Batak, memang pantas mendapatkan perlindungan semacam ini, karena ia menyimpan pengetahuan dan mantra yang sangat dihormati dalam budaya Batak. Desain dan penjilitan pustaha ini juga menunjukkan adanya pengaruh budaya luar, khususnya dari tradisi Islam, yang mungkin telah berinteraksi dengan budaya Batak pada masa itu. Hal ini memperkaya warisan budaya dan menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Batak terhadap pengaruh-pengaruh luar dalam memelihara dan melestarikan warisan spiritual mereka. Pustaha Agung. Kitab Batak. Pustaha Agung. Pada halaman pengantar Pustaka Agung yang diterjemahkan oleh Pastor Promes pada tahun 1968, terungkap sebuah kisah tentang perjalanan ilmu yang diwariskan oleh para datu. Dalam teks tersebut, terdapat informasi penting mengenai nama-nama para datu dan tempat tinggal mereka, yang mengindikasikan bagaimana ilmu itu diwariskan dari generasi ke generasi. Jalur perolehan ilmu ini dapat diikuti melalui peta, dimulai dari barat Danau Toba dan bergerak ke arah barat daya, dengan titik akhir di Lobu Siregar. Wilayah-wilayah ini, yang terhubung dalam sebuah rangkaian perjalanan panjang, menggambarkan bagaimana ilmu tersebut berkembang dan diterima oleh berbagai komunitas Batak. Ilmu yang diwariskan oleh para datu ini bukan hanya sekadar pengetahuan duniawi, tetapi juga mencakup pemahaman spiritual yang mendalam. Karya yang ada di tangan kita sekarang, yaitu Hatani Aji yang ditulis oleh Guru Tumurun,
merupakan hasil dari pengungkapan ilmu tersebut. Buku ini, yang juga dikenal dengan nama Namora Simanjuntak, mengungkapkan bagaimana pengetahuan itu hidup dan berkembang, serta memberikan wawasan tentang peran penting para datu dalam menjaga kelestarian tradisi dan kebijaksanaan leluhur. Dari Lobu Siregar, ilmu tersebut akhirnya terkuak dan menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Batak. Pustaha Agung. Pada halaman pengantar Pustaha Agung yang diterjemahkan oleh Pastor Promes pada tahun 1968, terdapat inti cerita yang membuka wawasan tentang perjalanan ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Buku ini mengungkapkan bahwa ilmu yang ada di dalamnya bukan hanya sekadar pengetahuan biasa, melainkan warisan spiritual yang sangat berharga, diturunkan oleh para datu, tokoh pemegang pengetahuan mistis dalam tradisi Batak. Nama-nama para datu tersebut beserta tempat tinggal mereka disebutkan, memberikan gambaran jelas tentang asal-usul ilmu yang terhubung dengan berbagai wilayah di sekitar Danau Toba. Jika mengikuti urutan tempat pada peta, jalur perolehan ilmu ini dimulai dari barat Danau Toba, bergerak ke barat daya, dan akhirnya berhenti di Lobu Siregar. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana ilmu tersebut berkembang dan berpindah dari satu datu ke datu lainnya, membentuk sebuah jaringan pengetahuan yang saling berkaitan. Dari Lobu Siregar, inilah ilmu tersebut terungkap dalam buku Hatani Aji, sebuah karya monumental dari guru Tumurun yang dikenal sebagai Namora Simanjuntak. Karya ini menjadi salah satu warisan penting, membuka tabir ilmu Batak yang penuh dengan kekayaan budaya dan spiritualitas. Kulit kayu alim gaharu. Pohon gaharu, yang dalam bahasa Batak lebih dikenal dengan sebutan pohon alim, merupakan tanaman yang memiliki berbagai manfaat luar biasa. Selain dikenal sebagai pohon yang bernilai tinggi dalam perdagangan karena kualitas kayunya, pohon alim juga memiliki peran penting dalam budaya dan kehidupan spiritual masyarakat Batak. Kulit bagian dalam dari pohon ini diolah menjadi media tulis yang digunakan oleh para peramal atau datu untuk mencatat ilmu dan ramalan mereka. Hal ini menghasilkan naskah buku lipat yang dikenal dengan nama Pustaha. Buku Pustaha ini berisi berbagai informasi tentang sihir, mantra, dan ramalan yang berkaitan dengan kehidupan spiritual masyarakat Batak. Pustaha sering digunakan dalam berbagai upacara dan ritual adat, serta sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pohon alim terhadap kemampuannya untuk menghasilkan bahan yang kuat dan tahan lama, yang sangat cocok sebagai media untuk menulis pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, pohon ini juga dikenal memiliki khasiat dalam pengobatan tradisional, menjadikannya tanaman yang sangat dihargai dalam Batak. Oleh karena itu, pohon alim tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga spiritual dan budaya. Datu. Pada sekitar tahun 1929, seorang datu Batak dapat terlihat dalam sebuah foto yang diambil di Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang kini dikenal sebagai Museum Nasional di Jakarta. Dalam foto tersebut, datu tersebut mengenakan atribut-atribut khas yang mencerminkan status dan peranannya dalam masyarakat Batak. Di tangannya, ia memegang tongkat tunggal Panaluan, sebuah simbol kekuatan dan otoritas spiritual yang dimiliki oleh seorang datu. Tongkat ini digunakan dalam berbagai ritual adat dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Selain itu, datu tersebut juga membawa nagamor sarang, sebuah wadah ramuan yang terbuat dari tanduk. Wadah ini digunakan untuk menyimpan ramuan-ramuan herbal atau bahan-bahan magis yang diperlukan dalam upacara adat, pengobatan, atau peramalan. Tak ketinggalan, datu tersebut memegang Pustaha Laklak, sebuah buku lipat yang berisi naskah-naskah mengenai sihir, mantra, dan ramalan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pustaha ini merupakan media penting bagi seorang datu untuk menyampaikan pengetahuan spiritual dan mistis. Foto ini diambil saat pameran di Tropenmuseum dan menggambarkan betapa pentingnya peran seorang datu dalam menjaga dan melestarikan tradisi dan ilmu Batak. Atribut-atribut yang ia bawa bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga tanggung jawab besar sebagai penjaga warisan budaya dan spiritual masyarakat Batak. Halaman Pustaha Agung. Sebuah koleksi pustaha yang luar biasa, mungkin yang terbaik di dunia, menonjol karena ukurannya yang luar biasa. Dengan tinggi mencapai 42 cm dan panjang lebih dari setengah meter, pustaha ini diyakini sebagai yang terbesar yang pernah ditemukan. Keunikannya tidak hanya terletak pada dimensinya,
tetapi juga pada kandungannya yang diakini memuat ilmu dan tradisi yang sangat berharga dari budaya Batak. Sebagai sebuah artefak, pustaha ini menunjukkan keahlian dan dedikasi para datu dalam menciptakan sebuah media untuk menyimpan dan mewariskan ilmu. Bahan dasarnya yang berasal dari kulit pohon menunjukkan teknik pembuatan yang teliti dan pemahaman yang mendalam tentang bahan alam. Setiap halaman lipatnya mungkin penuh dengan tulisan Batak kuno, memuat mantra, ramalan, pengobatan tradisional, hingga filsafat kehidupan yang kaya. Ukuran besar pustaha ini mengindikasikan bahwa ia mungkin digunakan untuk keperluan istimewa, seperti upacara besar atau sebagai kitab panduan utama bagi seorang datu terkemuka. Dengan nilai historis dan kultural yang tak ternilai, pustaha ini bukan hanya sebuah buku, tetapi juga simbol dari kebesaran tradisi Batak, yang terus menjadi inspirasi untuk melestarikan dan menghormati warisan leluhur. Guna-guna. Pustaha Laklak, sebuah buku lipat tradisional yang terbuat dari kulit pohon, memiliki peran penting dalam budaya Batak, khususnya dalam praktik spiritual dan pengobatan. Salah satu isinya adalah cara membakar guna-guna, yaitu ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti atau mengutuk seseorang dengan cara supernatural. Dalam Pustaha Laklak, terdapat petunjuk tentang bagaimana membakar guna-guna yang ditanam oleh orang lain, sebagai bagian dari cara melindungi diri atau membalas serangan magis yang ditujukan kepada seseorang. Cara membakar guna-guna ini melibatkan ritual khusus yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menggunakan bahan-bahan tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan untuk mematahkan atau menghilangkan pengaruh jahat dari guna-guna tersebut. Biasanya, seorang datu atau peramal Batak yang berpengalaman akan mengarahkan orang yang terkena guna-guna untuk melakukan upacara ini, dengan membaca mantra-mantra tertentu yang terdapat dalam pustaha. Pustaha Laklak berfungsi tidak hanya sebagai petunjuk dalam ritual, tetapi juga sebagai penghubung antara dunia manusia dengan dunia roh. Meskipun sebagian besar isinya berhubungan dengan sihir atau ramalan, pustaha ini juga menggambarkan betapa dalamnya pengetahuan spiritual yang dimiliki oleh masyarakat Batak dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan positif dan negatif. Podani Hata-Hata Pagar Pangelbo Pangalangbu. Pustaha Laklak, sebagai warisan budaya masyarakat Batak, menyimpan berbagai pengetahuan spiritual yang mendalam. Salah satu isi yang menarik adalah Podani Hata-Hata, atau nasihat dari kata-kata, yang dikenal dengan istilah Pagar Pangelbo Pangalangbu. Bagian ini berisi kumpulan nasihat dan mantra yang dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi sebuah kampung dari ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Podani Hata-Hata mencakup rangkaian petuah yang mengajarkan kebijaksanaan, harmoni, dan tata cara hidup yang benar agar masyarakat tetap berada dalam keseimbangan. Pada saat yang sama, Pagar Pangelbo Pangalangbu dipraktikkan melalui ritual-ritual khusus yang dipimpin oleh seorang datu. Ritual ini melibatkan pembacaan mantra dari Pustaha Laklak, dipadukan dengan penggunaan bahan-bahan tertentu yang dianggap sakral, seperti daun-daunan, dupa, atau sesaji. Mantra dan nasihat ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai panduan moral yang mempererat hubungan antar warga di sebuah kampung. Pustaha Laklak ini menjadi simbol bahwa kebijaksanaan leluhur bukan hanya diwariskan, tetapi juga diterapkan untuk menjaga keselamatan, keharmonisan, dan kelangsungan hidup sebuah komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Turak. Di dalam tradisi Batak, terdapat sebuah alat tenun yang terbuat dari bambu, yang digunakan untuk memasukkan gulungan benang saat menenun. Namun, alat ini bukan sekadar perkakas biasa, ia memiliki makna simbolis yang mendalam. Pada permukaan alat ini sering ditemukan ukiran atau tulisan Batak kuno, yang kini sudah sulit diartikan. Tulisan-tulisan tersebut biasanya berisi pesan-pesan romantis atau ungkapan hati, yang merupakan surat cinta dalam bentuk benda. Alat ini sering menjadi persembahan seorang pemuda kepada gadis yang ia cintai. Dengan memberikannya, sang pemuda tidak hanya menunjukkan kasih sayangnya, tetapi juga harapannya untuk mendekatkan diri secara emosional dan spiritual kepada gadis tersebut. Tulisan yang terukir di bambu itu mungkin berupa puisi, doa, atau janji, yang mencerminkan keindahan tradisi lisan dan tulisan Batak. Selain fungsinya yang praktis dalam menenun, alat ini memiliki nilai sentimental yang tinggi. Ia menjadi penghubung antara dua hati yang ingin saling mengenal lebih dalam. Benda kecil ini menggambarkan betapa cinta di masyarakat Batak tak hanya diekspresikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui simbol-simbol yang terukir dalam benda-benda sederhana, namun penuh makna.
Tabas. Pustaha Laklak ini adalah salah satu peninggalan berharga dari tradisi Batak yang memuat hadatuon, atau ilmu kedatuan, khususnya tentang tabas. Tabas merupakan kumpulan mantra, matera, yang disertai dengan ramuan-ramuan khusus, yang dirancang untuk tujuan membinasakan seseorang yang menjadi objek kebencian. Dalam tradisi Batak, ilmu semacam ini dianggap sebagai bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh seorang datu, yang memiliki kemampuan untuk menguasai baik aspek terang maupun gelap dari dunia spiritual. Isi pustaha ini menjelaskan secara rinci cara merapal tabas dan mencampurkan bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Bahan-bahan yang digunakan seringkali berupa elemen alam, seperti tumbuhan, akar, atau zat lain yang diyakini memiliki energi mistis. Prosesnya tidak hanya melibatkan pengetahuan teknis, tetapi juga keterhubungan dengan kekuatan supranatural yang dipercayai mendukung keberhasilan ritual tersebut. Namun, pustaha ini tidak hanya merefleksikan sisi gelap dari tradisi Batak. Ia juga menjadi simbol kekuatan pengetahuan leluhur yang menyimpan pelajaran tentang tanggung jawab moral dalam menggunakan kekuasaan. Tabas dalam pustaha ini mengingatkan kita bahwa kekuatan besar membawa konsekuensi besar, dan pilihan moral selalu menjadi inti dari setiap tindakan. Siaji Tilik. Pustaha Laklak dengan judul Siaji Tilik adalah sebuah manuskrip kuno yang ditulis dalam surat, aksara, dan bahasa Batak, memuat pengetahuan spiritual yang mendalam tentang upaya meraih keselamatan, kemenangan, dan membuang sial. Dalam tradisi Batak, Siaji Tilik merujuk pada ritual atau praktik khusus yang bertujuan untuk melindungi diri, mendatangkan keberuntungan, dan menghapus pengaruh buruk yang menghalangi kesejahteraan seseorang. Pustaha ini menjelaskan benda-benda penting yang diperlukan untuk melakukan ritual tersebut. Di antaranya adalah ulos, anyaman, pisau, tombak, dan emas, yang memiliki makna simbolis dalam budaya Batak sebagai lambang kekuatan, keberanian, dan kemurnian. Selain itu, makanan tertentu juga menjadi bagian penting dari ritual ini, seperti mengonsumsi kerbau, ayam abu-abu, lembu, dan kambing putih, yang dipercaya membawa energi positif dan membersihkan jiwa dari pengaruh buruk. Pustaha ini menggambarkan keseimbangan antara elemen material dan spiritual dalam tradisi Batak. Ritual Siaji Tilik tidak hanya menjadi sarana perlindungan, tetapi juga cara untuk memperkuat hubungan seseorang dengan dunia spiritual. Manuskrip ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya warisan budaya Batak dalam menjembatani kehidupan manusia dengan kekuatan-kekuatan alam semesta. Podani Hata-Hatani Pagar Pamunuhan. Pustaha Laklak berjudul Podani Hata-Hatani Pagar Pamunuhan adalah salah satu manuskrip tradisional Batak yang penuh dengan kebijaksanaan leluhur. Pustaha ini berisi podani hata-hata, yaitu petua dan nasihat yang ditujukan untuk membangun pertahanan dan perlindungan bagi individu atau komunitas. Uniknya, perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang mendalam, menghubungkan dunia manusia dengan kekuatan alam dan supranatural. Salah satu metode yang dijelaskan dalam pustaha ini adalah ramalan melalui ayam yang disembelih. Datu, sebagai pemegang ilmu dan hikmat, menggunakan tanda-tanda dari tubuh ayam, seperti warna bulu, pola darah, atau bentuk organ dalam, untuk menafsirkan nasib, memberikan petunjuk, atau menentukan langkah-langkah perlindungan yang harus diambil. Proses ini dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa tanda-tanda tersebut merupakan pesan dari dunia roh. Dalam konteks tradisional Batak, pagar pamunuhan melibatkan penguatan hubungan komunitas dengan kekuatan yang melindungi, baik melalui ritual, mantra, maupun tindakan strategis berdasarkan ramalan datu. Pustaha ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga warisan budaya yang mengajarkan pentingnya keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual dalam menjaga keberlangsungan hidup. Goraa. Naskah Batak yang dikenal dengan nama Goraa memiliki bentuk unik berupa kertas yang digulung, berbeda dari pustaha Laklak yang lebih dikenal dalam bentuk lipatan. Goraa adalah sebuah manuskrip kuno yang mencerminkan kekayaan tradisi spiritual masyarakat Batak. Naskah ini berisi tentang kekuatan suatu kampung dalam menghadapi perang, menjadikannya pedoman penting bagi para pemimpin dan datu dalam melindungi wilayah mereka dari ancaman. Dalam Goraa, terdapat kumpulan mantra yang bertujuan untuk meningkatkan keberanian, kekuatan, dan perlindungan bagi pasukan kampung. Mantra-mantra ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahman, yang menunjukkan pengaruh nilai spiritual yang mendalam,
mungkin mencerminkan sinkretisme budaya yang menggabungkan tradisi Batak dengan elemen-elemen baru yang diperkenalkan pada masa itu. Naskah ini tidak hanya menjadi alat perlindungan, tetapi juga pengingat akan nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan kampung. Dengan mantra-mantra yang terkandung di dalamnya, Goraa berfungsi sebagai simbol persatuan dan kekuatan spiritual yang dipercaya mampu melindungi masyarakat dari bahaya. Keunikannya sebagai naskah berbentuk gulungan menambah nilai historisnya, menjadikannya artefak penting dari warisan budaya Batak. Parhalaan. Parhalaan adalah salah satu warisan budaya masyarakat Batak yang syarat makna. Penanggalan ini terbuat dari bambu dan kayu, dengan tulisan menggunakan surat, aksara, Batak dan bahasa Batak. Fungsi utamanya adalah sebagai panduan untuk menentukan hari baik dalam melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya upacara ritual yang melibatkan hubungan dengan dunia spiritual. Dalam tradisi Batak, waktu dianggap memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu kegiatan. Oleh karena itu, parhalaan menjadi alat penting bagi datu atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang spiritualitas. Tulisan yang terdapat pada parhalaan mencakup tanda-tanda khusus yang menunjukkan hari-hari yang dianggap membawa keberuntungan atau, sebaliknya, hari-hari yang harus dihindari karena diyakini kurang baik secara spiritual. Selain itu, parhalaan juga mencerminkan pemahaman masyarakat Batak terhadap siklus alam dan harmoni dengan semesta. Penanggalan ini tidak hanya digunakan untuk ritual adat, tetapi juga untuk aktivitas sehari-hari, seperti pernikahan, perjalanan, atau memulai pekerjaan besar. Keberadaan parhalaan adalah bukti kebijaksanaan leluhur yang memahami pentingnya sinkronisasi antara waktu, alam, dan manusia. Dengan nilai spiritual dan historisnya, parhalaan menjadi salah satu simbol kecerdasan budaya Batak yang patut dilestarikan. Holi Parhalaan. Holi Parhalaan adalah naskah kuno dari tulang yang mencerminkan keahlian masyarakat Batak dalam meramu obat-obatan tradisional. Ditulis dengan surat, aksara, Batak dan dalam bahasa Batak, naskah ini menjadi bukti kekayaan pengetahuan medis leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Holi Parhalaan tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memperlihatkan hubungan erat antara manusia dan alam. Isi dari Holi Parhalaan mencakup berbagai resep dan ramuan yang dibuat dari tumbuhan obat, akar, daun, dan bahan-bahan alami lainnya. Setiap resep dirancang untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik fisik maupun spiritual, dengan metode yang menggabungkan unsur ilmu pengetahuan tradisional dan kepercayaan spiritual. Proses penulisan naskah pada media tulang menunjukkan dedikasi dan keterampilan tinggi dalam melestarikan ilmu ini. Tulang yang dipilih sebagai medium memiliki nilai simbolis, melambangkan kekuatan dan daya tahan, seolah mewakili harapan akan keberlangsungan kehidupan melalui penyembuhan. Holi Parhalaan bukan sekadar naskah, melainkan cerminan filosofi Batak yang menghargai keseimbangan antara manusia, alam, dan roh. Warisan ini menjadi pengingat pentingnya melestarikan tradisi pengobatan alami sebagai bagian dari identitas budaya yang tak ternilai harganya.